بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sembari kita berniat i'tikaf, baitul i'tikaf hadzal masjid lillahi ta'ala, kita melanjutkan bacakan fikih muamalat. Fikih muamalat masih tentang ar-rahan. Ar-rahan artinya menyerahkan ataupun menjadikan sebuah mata benda yang berharga sebagai jaminan untuk utang yang berfungsi apabila utang itu tidak sanggup dibayar di waktunya, maka benda tadi dijual dari hasil penjualan untuk dibayar utang. Itu rahan. Kemudian yang kemarin yang sudah kita bicarakan tentang rukun rahan. Yang pertama benda yang dirahan, yang kedua utang, yang ketiga adalah aqidain, dua manusia yang melakukan transaksi gadai tadi. Yang pertama rahin yang utang, yang pinjam, rahin yang minjamin uang, yang minjam, dan kemudian dia ngasih barang, itu namanya rahin. Sedangkan murtahin yang ngasih pinjaman. Murtahin yang ngasih pinjaman, kemudian dia mengambil benda yang anggunan tadi. Untuk marhun sendiri, benda yang dijadikan gadaian, harus yang pertama disyaratkan dua. Yang pertama ainan, harus sesuatu benda, bukan berbentuk manfaat. Manfaat juga nggak boleh. Misalkan ini saya ngutang ke kamu 10 juta, ataupun saya utang 500.000, nanti saya kasih gadai, saya kasih anggunan. Apa anggunannya? Kamu boleh pakai mobil saya selama sebulan. Itu gadaian. Kalau saya nanti nggak sanggup ngebayar utangmu, maka kamu berhak ngambil dari manfaat mobil tadi. Nah, ini boleh tidak seperti ini. Jadi yang dijadikan anggunan adalah manfaat. Tidak sah, karena bisa jadi utang belum kebayar, mobil sudah rusak. Nah, utang belum kebayar, mobil sudah rusak. Akhirnya marhaba, ya, mobilnya nggak tahu kemana. Makanya sebenarnya bukan BPKB yang jadi benda, bukan surat, tapi motornya. Seharusnya harus ada kesepakatan antara si yang ngasih pinjaman dengan orang yang ngasih gadai tadi untuk tempat meletakkan benda itu. Nyari ke mereka bikin persetujuan. Ini benda sudah jadi benda rahan, ini motor sudah jadi anggunan. Kita letakkan di motor di mana? Nah, jadi harus jelas, biar jangan sampai itu motor hilang, kemudian utang nggak kebayar, motor hilang. Nah, ini ya kasihan yang ngasih utang, yang ngasih pinjaman. Jadi tidak boleh yang jadikan anggunan berbentuk manfaat. Jadi kalau misalkan saya ngutang 10 juta ini Pak ya, saya nggak pinjam 10 juta. Nanti kalau saya ini jaminannya Pak, jaminan nanti Bapak pakai motor saya selama sebulan. Ataupun Bapak pakai mobil saya selama sebulan. Artinya kalau saya nggak sanggup membayar, Bapak memakai mobil selama sebulan. Oh, ini nggak boleh jadi anggunan. Oh, kalau emas boleh. Marhaba. Yang kalau berbentuk manfaat seperti itu tidak sah. Tidak sah. Jasa lah ya. Nah, kalau emas boleh, benda berharga. Termasuk juga yang kemarin kita bahas, yang kita bicarakan tentang utang. Jadi kalau misalkan saya pinjam ke orang,
gadainya dia minta jaminan. Jaminan apa Pak? Oh, jaminan utang saya sama si fulan. Nanti kalau saya nggak sanggup membayar, kamu datengin aja si fulan. Apa yang terjadi? Takut itu utang sudah kemana, itu orang nggak mau membayar, nanti kasihan sini, kasihan sini. Nah, jadi tidak boleh berbentuk jasa, tidak boleh berbentuk utang. Karena itu semua tidak bisa dijadikan jaminan, baik utang, karena bisa jadi utang ini belum kebayar, itu dia sudah lari. Ataupun manfaat, utang belum kebayar, mobil yang dijadikan jasa tadi ataupun manfaat tadi sudah rusak, makanya tidak sah untuk dijadikan jaminan. Syarat yang kedua dari benda yang dijadikan jaminan harus sah dijual. Benda yang sah dijual artinya tidak boleh benda najis. Jadi kalau najis, ini jaminannya apa? Jaminan Pak Ustaz, anjing saya, anjing bagus. Kan dia punya anjing, masya Allah, anjing najis. Nah, kemudian kita mau minjam ke orang, Pak ini saya pinjam 10 juta. Jaminannya apa? Itu jaminan anjing saya yang di rumah, anjing hias. Itu anjing yang di rumah sebagai jaminan, itu anjing itu harganya 100 juta. Boleh saat seperti enggak boleh. Karena anjing tidak sah dijual, benda najis. Nah, jadi syarat benda yang dijadikan anggunan harus benda yang sah dijual. Harus memiliki syarat-syarat di bab jual beli. Yang pertama, tidak boleh benda najis, tidak boleh harus benda suci, ataupun minimal benda najis tapi bisa disucikan. Seperti pakaian bernajis, bisa kita bersihkan, bisa kita cuci. Termasuk harus bermanfaat. Jangan dikasih anggunan sesuatu yang enggak bermanfaat. Kemudian selanjutnya syurutul marhuni bihi. Syarat utang yang dijadikan jaminan. Jadi utang yang kita kasih jaminan. Jadi utangnya syaratnya utang apa saja yang berhak untuk dapat jaminan. Jadi enggak semua hutang. Jadi hutang ataupun pinjaman yang berhak ataupun yang sah dikasih jaminan, ini syaratnya 4. Jadi marhun bih artinya hutang yang dikasih jaminan. Wa syurutul marhuni bihi arba'atun. Syarat hutang yang dikasih jaminan harus 4 syarat. Yang pertama, kaunuhu dainan. Harus sesuatu yang berbentuk utang. Jadi hutang, harus hutang. Tapi kalau seperti ini bukan utang. Contoh misalkan Bapak Effendi Masya Allah punya HP misalkan. Akhirnya HP itu saya curi. HP saya curi. Yang seharusnya apa? Seharusnya saya wajib mengembalikan HP itu kembali. Itu kewajiban. Saya nyuri barang orang, kewajiban saya kembalikan. Ini sekarang tidak, oh Pak Effendi mohon maaf, HP belum saya kembalikan, ini saya kasih jaminan. Oh enggak, harus hutang. Kalau apabila benda yang harus dibayarkan bentuknya benda, seperti misalkan kita mencuri HP orang, kewajiban kita harus mengembalikan HP yang sama HP itu kembali. Ini HP mohon maaf saya curi, saya kembalikan. Kemudian kita kasih jaminan, oh mohon maaf itu HP belum saya kembalikan, kasih jaminan. Nah enggak. Jadi syarat sesuatu yang dikasih jaminan harus utang, harus bentuk utang. Kemudian syarat yang kedua, wa kaunuhu ma'luman lil aqidaini qadran wa sifatan. Jadi utang tadi yang dikasih jaminan adalah utang yang diketahui oleh dua belah pihak. Diketahui oleh si dua orang yang bertransaksi tadi, oleh yang peminjam dan yang mengasih pinjaman, dari mengetahui kadarnya dan sifatnya. Kalau kadarnya misalkan 100 juta, sifatnya misalkan $100 itu ada $100. Karena $100 itu ada dua. Kalau $100 yang pecahan harganya turun. Kalau $100 bulat harganya tinggi. Malahan sekarang $100 kalau semakin baru, artinya emisi terbaru, itu harganya lebih tinggi dari dolar yang lama. Nah,
Jadi sekarang misalkan pinjamnya $100. Jadi kadarnya $100. Jadi dua belah pihak harus tahu $100 kadarnya. Dan juga harus mengetahui sifat utang. Sifat utang misalkan yang utang tadi misalkan $100 pecahan atau $100 yang bulan. Harus. Jadi si baik yang ngasih pinjaman dan yang minjam, mereka itu harus mengetahui utang yang utang tadi. Mengetahui dari segi kadarnya harus tahu dua belah pihak, dan dari segi sifatnya juga harus diketahui. Jangan sampai utang nggak tahu, tiba-tiba kasih pinjaman, ngasih jaminan, enggak, kita cari dulu, tahu dulu ini utang berapa, bagaimana bentuknya, baru nanti ngasih jaminan. Misalkan temponya harus ketahuan semua. Misalkan temponya utang 100 juta, kapan waktu tempo, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, harus jelas semua. Harus jelas, harus dua belah pihak mengetahui berapa kadarnya dan bagaimana bentuknya, sifatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang syarat ketiga dari utang, kaunuhu tsabitan. Utang harus sudah tetap, artinya hutang sudah terjadi. Kalau belum terjadi nggak sah. Contoh misalkan kita punya istri, yang namanya suami wajib memberi nafkah untuk istri setiap hari. Taruhlah mungkin kalau sekarang 50.000 lah sehari. Ini apa yang terjadi? Istri buat besok nih. Kata istri, Mas, mohon maaf, kan besok Mas harus ngebayar jatah saya 50.000. Untuk jaminan Mas bayar, ngasih ini ngasih jaminan. Mana HP Mas biar benar-benar besok dibayar punya saya. Enggak, karena ini belum terjadi. Ini besok belum wajib. Jadi suami untuk hari besok belum wajib bayar nafkah. Yang wajib di hari ini. Hari yang dijalani itulah hari itu yang dibayar. Untuk besok belum wajib. Jadi misalkan seorang istri ataupun misalkan suami ngasih nafkah istri bulanan. Kata istri, Mas, mohon maaf, ini ntar bulan depan kan Mas harus ngebayar nafkah saya, misalkan 3 juta. Ini sekarang supaya saya minta jamin, Mas, minta jaminan 10 gram emas. Buat apa? Biar ini sebagai jaminan bahwa Mas bulan depan membayar utang saya. Enggak, belum utang. Ini saat itu utangnya belum terjadi, karena bulan depan membayar. Karena yang sekarang belum masuk, jadi itu utang, namanya utang belum terjadi. Artinya bagi seorang istri di contoh ini tidak wajib, tidak boleh minta arahan, minta jaminan apaan? Utang belum ada. Jadi syaratnya jaminan cuma di utang yang sudah terjadi. Tsabitan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir syaratnya wa kaunuhu laziman au ailan ila luzumi bi nafsihi. Yang terakhir syaratnya utang itu harus lazim, harus sudah wajib dibayarkan. Soalnya ada utang yang ada kemungkinan tidak wajib membayar. Contoh, apabila seseorang bikin akad ju'ul ataupun kayak bentuk sayembara gitu, beliau bikin pengumuman siapa saja yang misalkan beliau hilang motor, akhirnya beliau bikin sayembara, siapa saja yang bisa membalikan motor saya, saya kasih uang 5 juta. Ini akadnya ju'un. Ntar orang-orang pada nyari mana motor. Siapa saja yang mendapatkan motor mengembalikan, dia berhak berapa? 5 juta. Apa yang terjadi? Akhirnya ada salah satu orang yang sudah mulai bekerja. Artinya dia udah mulai kerja, udah nyari sehari 2 hari, dan kemudian akhirnya dia berhenti, udahlah nggak mau nyari lagi. Sebenarnya
apabila seseorang sudah bekerja, itu dia sudah yang dasarnya sudah ada kemungkinan untuk mendapatkan yang 5 juta tadi apabila dia ketemu. Tapi dia masih memiliki hak untuk berhenti. Ketika misalkan masih ada kemungkinan untuk ketemu, otomatis sekarang siapa yang bikin sayembara ini ngutang kan? Ngutang ke orang yang kerja tadi. Tetapi apabila ia berhenti dari bekerja, ini utang gugur dengan sendirinya, nggak jadi utang. Artinya ini utang belum lazim. Artinya hutang sudah wajib, tetapi utang sudah terjadi, sudah ada, tetapi belum wajib karena masih ada kemungkinan untuk gugur itu utang. Apabila dia berhenti bekerja sebelum ketemu, sudah. Yang 3 hari ya sudah kerja, udah nggak dapat apa-apa itu, nggak dapat. Ataupun contoh lain, kalau dulu masalah perbudakan seperti ini, kita punya hamba sahaya, ada namanya akad kitabah. Ya, akad kitabah sama hamba sahaya, wahai hamba, wahai budakku, ini saya akad kitabah denganmu. Yang fungsi akad kitabah, apabila kamu sanggup mencicil setiap bulan 1 juta selama setahun, maka kamu merdeka. Nah, itu ada dulu, itu namanya akad kitabah. Yang nanti budak itu dibantu sama zakat. Dan ada itu hamba sahaya. Bukan digaji? Enggak. Cuma dia untuk kebutuhan hidup dia semua wajib dipenuhi. Tempat dikawinkan juga kalau dia untuk kawin. Jadi semua kebutuhannya wajib dipenuhi oleh sayyid, oleh majikan. Jadi kembali ke akad kitabah. Akad kitabah artinya seorang majikan kepada hambanya, hamba sahaya. Dia katakan, budak, ini saya akad kitabah denganmu. Artinya bagaimana kalau kamu sanggup mencicil, kalau kamu sanggup ngebayar setiap bulan sebanyak 1 juta selama setahun, kamu merdeka. Maka saat itu ini hamba dia bebas, sudah enggak lagi ada hubungan dengan sayyid. Dia saat itu sudah bebas. Dia berarti apa kewajiban dia sekarang? Dia setiap bulan ada utang selama 1 juta yang harus dibayarkan ke majikannya. Itu utang sudah terjadi, sudah. Setiap bulan dia harus membayar 1 juta. Kemudian saat itu dia bebas itu. Jadi sayyid enggak boleh ngekang lagi. Sayyid, kamu enggak boleh. Enggak, dia sudah bebas. Dia akhirnya kerja mati-matian nyari uang untuk cicil setiap bulan 1 juta. Kalau sudah lewat setahun, sudah dia merdeka. Itu namanya akad kitabah. Akad kitabah ini artinya ketika setelah terjadi akad, otomatis ini hamba ngutang selama sebanyak 1 juta setiap bulan. Ketika masuk bulan baru, dia punya utang lagi 1 juta sama sayyid. Bulan depan punya utang lagi 1 juta sama sayyid. Yang terjadi sekarang ini utang yang kewajiban yang harus dibayarkan ke majikannya. Itu utang masih ada kemungkinan gugur. Kapan gugur saat itu utang? Apabila dia lebih memilih mundur. Udahlah majikan, saya mending jadi budak aja dah. Enggak mau nyari uang sudah. Akhirnya dia mundur, tidak mau cicil lagi. Tidak mau menyelesaikan cicilan setiap bulan selama setahun itu. Dia datengin sayyidnya, mohon maaf sayyid, saya sudahlah nggak mau nyari uang, saya mending jadi budak seperti biasa aja. Artinya itu utang yang seharusnya tiap bulan dia bayar gimana? Gugur. Jadi kembali ke utang yang seperti ini, boleh pakai gadai atau tidak? Nggak boleh. Jadi utang yang masih ada kemungkinan untuk gugur itu tidak boleh dijaminkan, nggak boleh ada jaminan. Jadi utangnya harus lazim. Lazim artinya utang yang sudah benar-benar wajib dibayar, tidak ada kemungkinan gugur. Ataupun kalaupun belum lazim tapi akan lazim dengan sendirinya. Contoh misalkan kita beli barang, Pak, ini saya beli barang seharga 1 juta, tapi saya khiyar 3 hari. Belinya ngutang. Ini Pak, saya beli HP Bapak seharga 1 juta, tapi saya ngutang ya.
ngutang 3 juta dia ngutang. Tapi saya khiyar dulu 3 hari. Khiyar 3 hari. Padahal dalam selama 3 hari itu kan dia masih ada kemungkinan untuk menggugurkan hutangnya. Gimana cara menggugurkan hutang? Dia datang ke, udah mohon maaf Pak, saya batalin aja jual beli. Akhirnya nggak ada hutang. Nah, jadi kalau dibatalin misalkan dia meminta masa khiyar 3 hari. Artinya si pembeli selama dalam 3 hari itu berhak membatalkan jual beli. Kalau penalti ntar lah kocok. Kejadian diambil orang yang memanfaatkan Saya tahu. Jadi orang telepon Pak, saya beli mobilnya Pak. Kita waktu seminggu. Maksimal 3 hari. Ya, ada 3 hari ada. Ya. Ada waktu yang disepakati. Ya. Jadi dalam 3 hari itu sebenarnya kalau mencari orang lain itu membeli harga itu lebih dari itu. Setelah 3 hari kan maaf akhirnya. Karena penjual itu berharap. Jadi sering kejadian. Kalau nggak mau ya udah nggak usah ngasih hak khiyar. Ya kan ini Pak mohon maaf saya khiyar. Oh jangan, saya nggak mau nerima khiyar. Sudah. Yang misalkan si penjual daripada takut ditipu seperti itu dari awal dia bilang, saya daripada antar ketipu, kamu pura-pura ngambil akhirnya mulangin lagi nyari-nyari untung doang kamu. Udah, saya nggak mau nerima khiyar. Udah, kalau kamu beli nggak usah pakai khiyar. Kalau nggak mau beli ya sudah. Bilang seperti itu daripada kita yang penjual. Kalau saya pintar saya masuk daerah jadi memanfaatkan dia kejadian. Jadi kembali ke sini hutang yang terjadi dalam hutang harga tadi. Jadi kita beri HP 1 juta, kemudian kita utang. Pak ini saya beli 1 juta tapi utang dulu. Tapi juga beli ini saya minta khiyar 3 hari. Apa yang terjadi? Ini si pembeli utang 1 juta tadi masih ada kemungkinan untuk digugurkan. Ada? Dia memiliki cara untuk menggugurkan hutang. Dia pulang ke rumah daripada saya mikir dan nyari-nyari uang lagi, nyari uang 1 juta, udah saya kembalikan aja HP-nya. Datang lagi penjual, Pak mohon maaf, saya nggak jadi beli ini HP, saya batalin aja akad. Gitu. Sudah, artinya utang 1 juta tadi gugur. Merhaba? Iya sudah diambil. Artinya? Janji 3 hari bayar. Oh, itu utang bukan khiyar. Ini khiyar artinya setelah terjadi jual beli, sudah terjadi pembayaran semua, kemudian dia minta Pak ini saya lihat dulu barang saya bawa pulang ke rumah. Apalagi kalau kita beli buat orang lain, ini saya kasih tahu dulu ke dia ini barangnya. Kalau dia setuju, sudah nanti selesaikan akad. Tapi kalau dia nggak setuju, saya kembalikan ya. Kata semua jual boleh, ya kan? Jadi kembali ke hal rahan seperti ini. Ini si pembeli masih ada kemungkinan untuk menggugurkan hutangnya dengan dibatalkan jual beli. Yang jadi permasalahan ini yang utang 1 juta tadi boleh dijamin atau tidak? Nah, jadi pertanyaan seperti itu. Masih ada boleh dijadikan jaminan, boleh dibikin jaminan atau tidak untuk utang selama masa khiyar itu? Boleh. Boleh. Kalau khusus khiyar ini boleh dijadikan, boleh kita si penjual, oh kamu mau ngutang ya sudah jaminan dulu, ngasih emas dulu 5 gram, baru. Jadi berhak bagi si penjual untuk minta jaminan terhadap harga yang dia ngutang tadi. Marhaba? Kalau nggak jadi kembalikan jaminan. Kembalikan jaminan. Karena jaminan itu milik tidak berpindah milik. Jadi jaminan itu tetap milik yang minjem, milik yang ngutang. Itu fungsi cuma sebagai jaminan doang. Yang sekiranya dia nggak sanggup ngebayar di waktu tempo, maka si yang ngasih pinjaman berhak nyuruh dia kamu jual itu barang. Nah itu lain lagi Pak, ini nggak ada hubungan sama Pak kita ini. Itu pertanyaan Bapak tadi masuk dalam be'arbun. Be'arbun artinya kita jual beli
kita beli, Pak, ini saya harga 10 juta, ini saya kasih 1 juta dulu. Ntar kalau seminggu depan saya jadi beli, maka ini 1 juta ini ntar saya tinggal bayar 9 juta, tinggal selesaikan. Tapi kalau misalkan tidak jadi, berarti 1 juta ini anggap aja hibah, anggap aja hibah. Ini mazhab Syafi'i tidak, jumhur mazhab, empat mazhab, 3 mazhab tidak membolehkan, tapi ada 1 mazhab yang membolehkan. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bai' arbun. Misalkan kita ingin melakukan, misalkan Bapak ingin melakukan seperti itu, minimal Bapak harus tahu, oh ini ada mazhab yang membolehkan, supaya yang kita lakukan itu sesuai syariat lewat mazhab itu. Karena semua mazhab mereka itu tetap berpatokan, tetap pijakan, pegangan mereka tetap ke Al-Quran dan hadis. Cuman beda cara memahami, nah, sehingga menghasilkan hasil hukum yang berbeda. Inilah 4 syarat dari utang yang berhak untuk dijaminkan. Berhak dibikin jaminan. Syarat yang pertama, hutangnya memang sudah ada, bukan entar yang hutang besok. Hutang besok kasih jaminan sekarang, nggak ada. Ngapain jaminan hutang belum terjadi? Kemudian syarat yang kedua, hutang itu memang harus diketahui dari pihak penjual, dari pihak dua belah pihak mengetahui kadar utangnya, sifatnya. Kemudian utangnya juga harus lazim, harus sudah wajib dibayarkan. Artinya tidak ada kemungkinan untuk digugurkan, kecuali dalam masalah khiyar dari itu. Besok kita lanjutkan dengan syurutur rahin wal murtahin, syarat yang yang ngasih gadai dan syarat yang ngasih pinjam sehingga dia menerima gadai. Itu syarat mereka berdua. Ini terutama, ini banyak berlaku minjemin uang orang. Misalkan kita punya, ya misalkan contoh di masjid kita, ataupun Bapak Effendi misalkan megang uang jamaah, megang uang masjid, boleh kita ngasih utang ke orang, ataupun boleh, nah, itu ada syarat-syaratnya. Bahkan kita uang masjid, udah saya utangin ke orang, oh bahaya, ntar nggak dipulangin, tiba-tiba dia meninggal, nggak ada yang bayarin, siapa utang masjid? Nah, makanya dia semuanya itu ada ketentuan dalam syariat, terutama apabila yang kita pegang adalah uang orang lain. Kalau uang pribadi terserah, mudah hambur-hamburkan semua, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.